Shabbat Shalom semuanya. Shabbat Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali diizinkan untuk kembali ibadah di tempat ini. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Karena kita datang dengan penuh kerinduan. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan yang luar biasa sepanjang pekan ke depan. Menyambut pekan kembali. Mari kita satukan hati untuk mempersiapkan ibadah ini. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas segala pemeliharaan yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Bapa menuntun dalam jalan-jalan Bapa. Kau yang telah menyembuhkan kami Bapa. Kau yang telah menyegarkan kami. Terima kasih Bapa sehingga kami boleh datang untuk beribadah di tempat ini Bapa. Merayakan kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Masih. Kami berdatangan kehadiran Bapa untuk sujud menyembah kepadamu. Ini kami yang rindu Bapa. Berkati tempat ini Bapa. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Dan segala kuasa yang bukan daripada Bapa yang akan mengganggu acara ini Bapa. Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Masih ya Bapa. Kami lepaskan damai sejahtera Bapa. Kami lepaskan sukacita Kami lepaskan kegirangan Kami lepaskan kesehatan yang berasal dari Bapa. Sehingga kami boleh datang ke tempat ini dan kami boleh pulang dengan sukacita. Kami boleh beria-ria di hadapan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pimpin ibadah ini Bapa dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami taruh semua di dalam kaki-Mu Bapa. Kami hanya mau diam dan bersukacita di dalam Kau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Masih kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Yang Hidup dan Dia akan mendekat kepada kita. Tuhan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu sungguh indah Kau Tuhan. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh menguduskan perintah Tuhan, yaitu melakukan pertemuan kudus yang disebut Mikra Kodes. Saya senang bisa lihat Ibu Rachel dan Bapak Ibu Rizka dan semua yang ada di tempat ini. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kita. Mari kita buka tidur kita akan masuk pada kita akan menaikkan nyanyian syukur, nyanyian doa atau dengan versi yang bervariasi ya. Dan aku mau sujud menyembah, aku mau bertekuk lutut di hadapan-Mu penciptaku. Dan aku kiranya doaku kepadamu ya Adonai boleh diterima. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatan. Mari kita naikkan bersukacitalah orang-orang yang ada di dalam kerajaan Tuhan. Ismeku bebaku deka, sombre 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 sabat dekoreone sabat. Ismeku bebaku deka, sombre 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 sabat dekoreone sabat. Sabat, hey, ismeku bebaku deka, sombre 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 sabat, bekoreone sabat,
somre Shabbat Bekore Onek Shabbat Hasbi Rasitabo Veki Dasto Hendak Yami Moto Karata Yismeku Bekmatku Teka Somre Shabbat Bekore Onek Shabbat Ismeku Bemalaku Teka Somre Shabbat Bekore Onek Shabbat Secher Lemase Beresi Shabbat Secher Lemase Beresi Shabbat Yismeku Bemalakutecha Somre Shabbat Bekore Onek Shabbat. Bersukacitalah dalam kerajaanmu orang-orang yang menjaga sabat, yang menyebutnya kesenangan, dan orang yang menguruskan sabat akan bersikap sukacita oleh kebaikan. Kita akan lakukan sabat halaman 38 ya. Sebelumnya kita akan baca Mazmur nyanyian dari Syabat. Mismor sir Leyom ha-Shabbat Tov nechwadot ladonai Ulisamer lesimcha elyon Lehagit baboker chasdecha Ve'emunateka balelon Ale asor Ve'ale naver Ale hikayon vekinon Isimachta ni Adonai befoalecha Memase alecha ranin Magadelu masecha Adonai Meon Amadu masefolecha Isbar lo yeda Uksi lo yavin etson Ifromach reshaim kemoesem Wayasit sudkol kol aleaben Leisa medam adea Beata marom Leolam Adonai Kire oyebecha Adonai Kire oyebecha yovedu Yitbardu Korbalea Tarem kirem karni baloti beseden reanan betabe eni besurai bakamim alai meraim tismaenan osna sadik kata malifra ke eres malibanon isge setulim bebebet Adonai Bechasra Elohenu Yavrichu Od Yenuvut Besema Desenim Perananim Yihyu Lehagit Kiyasar Adonai Suri Velo Aflat Habo. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka menjadi tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa Ia gunung batu kita dan tidak ada kecurangan pada. Kita akan masuk pada tefillah kami dulu. Sema. Oke. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga dan kita hadapkan wajah kita ke kota Yerusalem, kota Raja Maha Besar. Karena Yesus akan datang menjejakkan kakinya dan memerintah atas seluruh bumi.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad, diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Ve'ahavta, Ve'ahavta en Adonai Elohecha, Ve'kol nafsecha, Ve'kol nafsecha, Ve'kol meodecha, Ve'hayu Ha'evarim ha'elech Asher anochi mitzavecha hayom alevavecha V'seganka lefanecha V'dibarta ba'am V'siftecha b'bitecha Uflechtecha b'derech U'shachbecha u'kumecha U'kshartam le'od al yadecha Ve'hayu letotafot be'enecha U'chtaftam al misusot betecha U'bisha'arecha Lema'at tisyelu ve'asitem et kol mitzvotai Ve'hibem kedoshim lelohechem Ani Adonai Elohechem Asher hoceti etchem me'eretz Mitzrayim Liot lachem le'elohim Ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem. Amen. Amin. Silakan duduk Bapak. Hidup Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Tuhan memberkati anak-anak kami baik yang ada di bawah talit ini maupun di tempat lain dimanapun mereka berada. Kami panggil nama mereka Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan taruh tangan-Mu atas anak-anak kami dan memberkati mereka sehingga mereka boleh menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa mudanya akan mencapai sasaran bagi kemuliaan Bapa di surga. Tuhan berikan perlindungan anak-anak ini dari segala yang jahat, orang-orang jahat, rancangan si iblis atas kehidupan anak kami melalui pergaulan yang buruk. Tuhan lindungi anak-anak kami, peluk anak-anak ini Tuhan supaya mereka tidak tercuri dari pengembalaan Yesua HaMashiach. Mereka boleh hidup di dalam Yesua sampai mereka menjadi dewasa bagi pekerjaan Tuhan yang mulia, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan beri hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan, ketangkasan dan kecekatan, juga kesehatan ya Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh hidup di atas rata-rata. Mereka boleh mencapai segala cita-citanya, meniti karirnya, dan mereka berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan Bapa di surga. Sekarang anak laki-laki berkat Tuhan, Yuda. Yesimcha Elohim ke Efraim ke Manasye. Kiranya Elohim akan menjadikan kau seperti Efraim dan Manasye. Kau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, dan kau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu, sebab buah-buahmu bukan berasal dari dunia ini, tetapi buah-buahmu berasal dari Bapa di surga, dan tiada seorang pun yang dapat merampas buah-buah itu dari hidupmu. Sekarang wanita Tuhan. Yesimach Elohim ke Sarah, Rivka, Rahel, Lea. Kiranya Elohim akan menjadikan kau seperti Sarah, Rivka, Rahel, dan Lea. Kau akan menjadi wanita bijak seperti yang tertulis di dalam Amsal 31. Kau akan menjadi berkat di tengah keluargamu, bagi Kehilat dan bagi bangsa ini, juga bagi suami dan anak-anakmu kelak ketika kau masuk pada usia pernikahan.
Sekarang untuk keduanya, terima kasih Tuhan. Ya farekecha Adonai veis mereka. Yaer Adonai panaf elecha fikuneka. Yisa Adonai panaf elecha veyashem lecha shalom. Kiranya Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidupmu di dalam Yeshua HaMasiah. Amin. Ya. Saya mengundang Pak. Mari kita naik ke Gunung Adonai, ke rumah Elohim Yakov, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Kini Sion tetse Torah, kini Sion tetse Torah, udafar Adonai Mirushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Israel Bidushato. Dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Ya, sebelum baca Torah, Astikno terima kasih Tuhan. Isi berah Avotenu Abraham, Yisak, Yakob, Yevareet, Bapak Sutikno Widagdo, Asher ala lechafot Elohim Pehatorah, Hakados Baruhu, Yevarech Oto, Beis Mispakto, Beis Labracha, Bakas Lacha, Bechol Maase Yadai. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakov, kiranya dia memberkati Bapak Sutikno Widagdo ben Abraham yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Diberkati, kiranya yang kudus diberkatilah dia, memberkati dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dalam dan kemakmuran dalam segala pekerjaannya. Diberkatilah Adonai yang dipuji, diberkatilah Adonai yang dipuji selama-lamanya. Baru Adonai Amepora le olam bae. Baru ata Adonai Elohinu melek haolam aser bakar banu Miko haamin penatan lanu tohato. Baru ata Adonai noten hatorah. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Vayikra 1 ayat 1 sampai 5. Vayikra el Mose Vayedaber Adonai Elo Mikael Moed Lemor. Daber el Bene Israel Ve Amatsa Alehem Adam Ki Yakrif Mekem Kapen Lai Haffa Min Hab Pema Min Habakar La Adonai Min Hab Pema Min Pema Min Habakar Umin Hatson Tak Ke Review At Karbankem Im Ola Karsano Min Habakar Sakar Amin Yakeri Penu At Petah Ohal Moed Yakerif Oto Ler Sono Lebne Adonai Besama Yadu Al Ros Aola Penirsa Lo Lekhaper Allah Besakat Edem Apakal Libne Adonai Pehikerihu Bne Aharon Kohanim Ed Adam Pesarku Ed Adam Ahamiseb Bea Safid Aser Petah Ohel Moed.
Imamat 1 ayat 1 sampai 5. Adonai memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan. Berbicaralah kepada Bani Israel, katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu membawa persembahan hewan kepada Adonai, haruslah persembahanmu itu dari kawanan ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Apabila persembahannya berupa kurban bakaran dari kawanan lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor lembu jantan yang sempurna tanpa celah. Haruslah ia membawanya ke depan pintu masuk kemah pertemuan agar Adonai berkenan kepadanya. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban bakaran itu, sehingga kurban itu akan diterima baginya sebagai pendamaian dosanya. Lalu ia harus menyembelih anak lembu itu di hadapan Adonai. Kemudian anak-anak Harun pada imam itu harus membawa darah lembu itu untuk memercikannya di sekeliling mezbah di depan pintu perkemah pertemuan. Baru ata Adonai Eloheinu melek haolam asanatan lanu Torat emet PHKY olam natan betokenu baru ata Adonai noten atorat. Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, Raja dunia yang telah memberkati Taurat yang benar kepada kami, yang memberikan Taurat yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah engkau Adonai yang telah memberikan Taurat. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, gunung batu yang kekal, batu karang dari seluruh dunia, kebenaran dari segala zaman, yang maha kuasa yang setia, yang mengatakan dan melakukan, yang mengucapkan dan memenuhi, karena semua firman-Nya betul dan benar. Dapat dipercaya Engkau Adonai Elohim, dan dapat dipercaya segala firman-Mu, dan tidak ada satupun dari firman-Mu tidak digenapi, karena Engkaulah Elohim dan Raja yang dapat dipercaya dan penuh belas kasihan. Diberkatilah Engkau Adonai yang dapat dipercaya dalam segala firman. Amin. Ya Bapak Saudara sekalian, kita tiba pada Parashat Vayikra, ya, kitab yang baru setelah Bereshit. Kemudian ya kita atur dalam doa sebelum mendengarkan Torah. Kami ucap syukur Tuhan pada hari ini kami telah tiba pada Parashat Vayikra Imamat, dan Tuhan kami mau belajar Torah-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus membimbing kami, memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami dapat menangkap makna yang dalam dari segala apa yang tertulis yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sediakan bagi kami di akhir zaman ini ya Tuhan. Dan mengucap syukur pada kesempatan yang baik bagi kami Tuhan. Banyak orang yang tidak mendapat kesempatan seperti kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena ini Tuhan sudah memanggil kami, memilih kami untuk menjadi umat rajani, imamat yang rajani, imamat yang hidup di dalam kerajaan Tuhan, Malkut Hasyamayim. Terima kasih Bapa, dan kami mau menerima firman-Mu. Baru kata Adonai Elohim melech haolam asher kedishanu b'mishpotah v'tzivanu la'asok v'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Vayikra ini terdiri dari dua penggalan kata, fa itu atau v itu ya, dan yikra. Kenapa pakai v atau v? Ini adalah kelanjutan dari kitab sebelumnya. Jadi kalau diawali dengan kitab v, itu adalah dan kelanjutan ya, dan karena itu kitab suci kita itu berkesinambungan, berkelanjutan Bapak Ibu sekalian, dan tidak terputus, apalagi saling bertentangan, tidak, tapi satu kesatuan ya.
Jadi seperti juga perjanjian Tuhan itu, 7 perjanjian Tuhan itu tidak ada yang saling menegasi, tidak ada yang saling membatalkan, tetapi saling melanjutkan, ya, saling menjelaskan gitu ya. Nah, misalkan perjanjian pertama perjanjian Adam, kemudian perjanjian Eden, kemudian perjanjian Noah, kemudian perjanjian Abraham, kemudian perjanjian Moshe, ya. Kemudian yang keenam perjanjian David, dan yang ketujuh Brit Hadasha atau perjanjian dalam Yeshua, ya. Dan 7 perjanjian ini terjalin seperti rantai, seperti kalung, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidaklah benar kalau perjanjian ini menegasi perjanjian yang sebelumnya, terus menegasikan perjanjian yang sebelumnya dan sebelumnya. Kalau berpikiran seperti itu, maka Bapak Ibu sekalian, benarlah apa yang dikatakan di luar sana bahwa kitab suci kita sudah dikoreksi atau sudah disempurnakan, sudah diperbaharui oleh kitab suci yang lain, yang belakangan. Tidak, sama sekali tidak. Demikian cara berpikirnya, ya. Karena itu kita bersyukur kita masuk pada imamat hari ini, imamat, ya. Mari kita membuka coba imamat 1 ayat 1, Bapak-Ibu sekalian. Imamat 1 ayat 1 itu, ya. Adonai memanggil Moshe dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ayat 2, berbicaralah pada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak behema, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba dan seterusnya. Nah, lalu timbul pertanyaan di dalam kita, loh sekarang apakah ini relevan dengan kehidupan kita sekarang? Ya. Nah, jadi kita akan melihat hal ini, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem korban itu sudah berhenti ketika apa Bapak Ibu sekalian? Baik suci hancur, ya. Saya berteriak kencang saudara di medsos bahwa sistem korban itu berhenti bukan di kayu salib. Waktu Yesus di kayu salib, memang tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah, dan tidak lagi jarak kita bisa melihat ruang Maha Kudus gitu. Tapi sistem kurban itu tetap ada, ya, sampai bait suci hancur tahun 70. Jadi ada 40 tahun sejak bait suci sejak Yesus mati di kayu salib sampai bait suci hancur tahun 70, ya. Itu tetap ada kurban. Karena kurban ini penting di dalam imamat ini, kurban. Kenapa imamat atau Vayikra ini penting dari kehidupan umat Tuhan? Itulah sebabnya maka anak-anak Israel sejak umur 5 tahun mereka membaca Torah, dan biasanya diawali dan selalu diawali oleh kitab Vayikra, bukan kitab Bereshit. Ya. Karena apa? Di situ Rabbi Ashi menyatakan bahwa Torah itu murni. Ya. Kitab Vayikra itu kitab persembahan kurban, itu harus didasari dengan hati yang murni. Ada kemurnian hati. Tidak mungkin orang memberikan korban tapi hatinya nggak murni. Ya, misalnya bos yang punya perusahaan tapi perusahaannya kotor, ya, income-nya besar. Lalu dia merasa bersalah, merasa ini berdosa, terus nyuruh anak buahnya, nih kirim persembahan ke gereja sekian M, ya, nah, untuk menghapus dosa. Ya, tidak demikian. Jadi bukan itu konsep kurban. Rabbi Ashi ini menyatakan bahwa kurban ini adalah sesuatu yang murni dari dalam hati. Tidak mungkin orang mempersembahkan korban yang tidak didasari oleh hati.
kalaupun ada itu bukan kurban yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, paham ya. Nah, itu diberikan kepada persembahan kepada Tuhan dengan hati, ya, dengan hati. Karena anak-anak itu murni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anak itu ibarat kertas putih. Bagaimana menulisnya, bagaimana mengisinya, nah itu orang tua tadi, seperti yang doakan buat anak-anak tadi. Orang tua yang mengajar, yang mengasuh, yang mendidik, yang membawa anak-anak ke jalan-jalan orang sadik. Nah, ini tugas orang tua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau anak-anak kita bisa mendengar hal ini. Ya. Saya baru masuk kepada pemulihan ini ya umur sekitar 40-an berapa ya? Tahun 2005 itu. Memang diawali 2003 terus sampai 2005 baru masuk ke Mesianik ini, Bapak Ibu. 2005 sampai sekarang udah berapa itu? 30 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan yang baik. Kita lihat, saya melihat bapak-bapak ada yang udah senior ya, udah usia lanjut, udah 60 ke atas. Boleh ada di tempat. Tapi ini Tuhan memanggil Bapak Ibu dari strata umur yang bervariasi, dari yang tua sampai yang muda. Bersyukur Bapak Ibu. Saya punya anak yang terakhir itu makanya disebut anak mesianik. Tahun 2005 itu anak saya lahir. Nah, pada waktu sebelumnya itu Sukot sekitar bulan Oktober itu, awal-awal Oktober ya. Anak saya ini ikut Sukot Bapak Ibu Saudara yang di gedung Patra Jasa Kuningan. Anak saya ikut juga, masih di dalam perut. Jadi anak ini luar biasa. Ya, satu ini anak mesianik, yang dua anak Tuhan sama aja. Ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, Rabi Asim menyatakan itu anak itu masih murni, karena itu anak ini belajar terus dibawa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita melihat secara bibliografinya bahwa kata Vayikra itu ya, Vayikra itu dari lima huruf ya, dimulai dengan Vav pakai dan ya, Yod dan Kof, Res dan terakhir Alef. Nah, tapi di dalam kitab Kumas ya, kitab Kumas itu huruf Alefnya itu kecil Bapak Saudara. Kecil, jadi dibanding huruf-huruf yang lain kecil. Tapi kalau Yod memang kecil. Ini Alef, ini nggak seperti ukuran biasanya, nggak normal. Ya. Nah, disebut dengan Alef Zera. Zera itu kan benih, ya kecil ya, seperti biji sesawi itu kan kecil. Ini Zera. Jadi Alef Zera, Alef yang kecil. Kenapa? Kita tidak pernah mengerti Bapak. Cuman yang mengerti itu adalah orang-orang Yahudi, para rabi itu. Ya. Rabi Shneur Zalman itu memahami, dia seorang komentator, memahami bahwa tulisan Alef yang kecil itu menandakan hati yang rendah. Seperti Moshe, waktu Moshe dipanggil, ya Vayikra dan Tuhan memanggil. Moshe ini merasa hatinya rendah. Dia orang yang hatinya lembut, dikatakan tidak ada orang yang seperti Moshe yang hatinya lembut di seluruh dunia. Ini luar biasa, hatinya lembut. Saya sudah menemui banyak orang yang hatinya lembut ya, hatinya lembut. Walaupun tampangnya agak sangar gitu ya, tapi hatinya lembut. Saya pernah tahu ada teman saya orang dari Papua, punya beribu, orangnya tinggi gitu, kelihatannya memang sangat, tapi lembut hatinya saudara, manis gitu ya, lembut gitu, nggak pernah ngomongnya keras itu saudara. Nah, bahwa Moshe ketika dia dipanggil Tuhan datang, ketika turun dari Sinai itu wajahnya bercahaya, wajahnya bercahaya. Kalau kita lihat di wattnya ini mungkin 100 watt gitu, terang bercahaya. Tetapi ketika Moshe melihat umat Tuhan
melakukan penyembahan pada lembu, anak lembu emas. Nah, di situ Mose marah. Orang yang lembut hatinya bisa marah karena melihat umatnya. Bapak bilang, Mose, lihat umatmu sudah rusak lakunya. Aku tidak akan tahan dirinya aku untuk memusnahkan dia. Lalu Mose balas, Adonai, bukankah itu umatmu? Bukan umatku, itu umatmu, milikmu, yang engkau keluarkan dari Mesir, dari tanah perbudakan, 430 tahun dalam perbudakan. Engkau keluarkan mereka, ya, karena perjanjianmu dengan leluhur Abraham. Jadi Tuhan itu bertindak di dalam perjanjiannya. Dia tidak pernah bertindak di luar perjanjiannya. Tuhan bertindak di luar perjanjian. Maka ingatlah Tuhan kepada perjanjiannya, brit dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Vayikra itu punya dua aspek. Yang pertama itu, dan dia memanggil, kata memanggil. Yikra ini pertama memanggil, dan yang kedua itu dari kata kara, dan yang kedua itu dari kata yakhar. Ya, yakhar ini saya tekankan, yakhar ini adalah precious, apa? Berharga. Ya, berharga. Nah, jadi Tuhan memanggil miliknya yang berharga itu. Dan panggilannya itu adalah panggilan yang berharga. Seperti kita Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, ini karena yakhar, kita berharga di mata Tuhan. Ya. Siapa kita? Latar belakang kita. Mungkin kita dulunya tidak baik. Bukan tidak baik-baik saja. Mungkin dulu kita latar belakangnya tidak baik. Tetapi Tuhan memanggil kita. Inilah yang disebut anugerah Tuhan. Nah, demikian juga berbicara soal kurbanot, ya. Tulisnya itu karban, ya. Atau nanti diskusi sama Pak Parno itu. Kenapa kok jadi kurban? Ya, tulisannya karban, kurbanot. Karban itu dari kata karof. Karif itu mendekat, Bapak Ibu. Datang, mendekat. Jadi kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dengan keadaan kita. Tapi Tuhan yang transenden, Tuhan yang kudus, ya, Tuhan yang suci, itu tidak bisa kita berhadapan. Kita yang tidak suci, kita yang tidak bersih, ya, kita yang tame, istilahnya, kita menghadap kepada yang tahor. Maka kita membawa apa? Kurban, Bapak Ibu sekalian. Kurban itu konsepnya, ya. Ini konsep kurban ini perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Konsep kurban ini, ketika orang datang membawa kurban, dia sendiri yang datang. Nggak bisa nyuruh anak buahnya, dia sendiri yang datang. Ya. Artinya apa? Ini memang dari hatinya, dari dalam, bukan nyuruh orang, bukan, tapi dia datang. Dia datang karena dia merasa saya perlu dekat dengan Tuhan. Saya perlu mendekat dengan Tuhan. Maka saya harus datang. Bawa persembahan. Persembahannya itu ternak, ya, cattle itu atau behema itu, ya. Behema itu adalah ditentukan bisa dengan bakar. Bakar itu lembu. Ya, lembu. Maka ada surat di sebelah sana disebut Al-Baqarah itu lembu betina, ya kan? Nah, itu red heifer itu, ya, bukan yang itu, lembu merah. Ya, bukan lembu merah. Bawa lembu. Dan dikatakan itu harus sakar, jantan, jantan. Itu. Bahasa Arabnya juga mirip-mirip itu, makanya orang pria punya dua sekar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kurban ini sebenarnya tidak sebanding dengan kitanya, si kurban, si pembawa kurban itu, ya. Jadi harga orang itu jauh lebih tinggi dari
harga binatang. Dia bisa membeli lebih dari seekor itu binatang itu. Jadi nilainya sebenarnya lebih tinggi orangnya di hadapan Tuhan. Tetapi itu yang terjadi adalah bukan karena nilai kurbannya, tetapi apa yang terjadi adalah kasih karunia yang berlaku yang lebih besar. Nah, ini jadi konsep kurban ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan, tolong ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kurban itu bukan apa yang kita bawa, tetapi yang lebih besar adalah dari pihak Tuhan. Ini kan disebut suzerain ya, apa perjanjian itu yang melindungi gitu ya, yang kuat melindungi yang lemah. Itu disebut dengan kasih karunia, atau yang disebut dengan khen itu, atau kasih karunia itu adalah yang kuat menolong yang lemah. Nah, kita, posisi kita sebagai yang lemah datang kepada yang kuat, kita tunduk ya, kita membawa persembahan. Bukan berarti Tuhan mata duitan ya, atau mata apa gitu, tidak. Itu untuk kita, bukan untuk Tuhan, Bapak. Tuhan tidak perlu semua itu. Tuhan tidak perlu persembahan kita. Tuhan tidak perlu uang kita, tidak perlu harta kita. Tidak. Tetapi kita yang perlu Tuhan. Itulah sebabnya proses mendekat atau karof ini, itu kita membawa kurban dengan hati kita. Yesus memperhatikan orang yang memberikan persembahan ya di bait suci itu ya, ada yang kaya, banyak, tetapi ada yang ibu yang miskin, dia bawa cuma 2 dirham. Tapi Tuhan bilang apa? Ibu ini memberi lebih banyak daripada orang itu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat bukan nilainya ya, value-nya itu, tetapi ibu ini memberi dari segala yang dia punya, dari kekurangannya. Kalau orang itu memberi dengan segala kelebihannya, nah, itu bisa dilihat dari situ. Demikian kita semua sama di hadapan Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita rendah? Kalau hati kita rendah, maka air itu akan turun. Betul? Kalau hati kita tinggi, nggak mungkin air itu naik. Air itu turun secara natural. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kurban itu di dalam kitab Imamat ini menjelaskan ada paling tidak itu 5 kurban atau 6 kurban ya. Kalau saya lihat di Imamat itu yang saya catat tuh, pertama olah, alef, lamet, he, itu korban bakaran. Dan yang kedua itu mincha, itu korban sajian. Dan yang ketiga khatat. Khatat ini dari kata khatat ini, katotenu ini dosa ya. Jadi kurban penghapus dosa, khatat ya. Terus ada lagi asyam. Asyam itu kurban rasa bersalah atau penebus salah gitu ya. Ini ada di dalam Yesaya 53 ayat 10 ya. Yesua itu menjadi kurban asyam ya. Guilty offering itu ada persembahan rasa bersalah, guilty ya, feeling guilty ya. Dan ada yang itu milukim itu ya, milukim itu kurban petah bisa ya, kurban petah bisa. Dan yang terakhir itu korban selamim. Selamim itu bisa jadi kata shalom, tapi juga dari kata keselamatan ya, sahwa selamim. Jadi kurban pendamaian, kurban shalom ya. Prinsip kurban itu adalah karof ya, dimulai dari hati ya. Dari hati yang mempunyai rasa keberdosaan. Kalau orang nggak merasa bersalah, orang nggak merasa punya dosa, maka orang itu sombong. Orang itu sombong. Tetapi kita bersyukur kalau kita boleh menjadi milik Tuhan. Coba kita baca di dalam Roma 1 ayat 7 Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus menuliskan kepada kita Roma 1 ayat 7 itu ya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Elohim, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus.
kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan dari Tuhan, dari Adon Yesua HaMashiach. Jadi dari Elohim Bapa kita ya, Elohim koma Bapa kita, bukan Elohim Bapa ya. Ini kalau ada Elohim Bapa, kalau gitu ada Elohim anak, Elohim yang lain, ibu dan sebagainya. Tapi Elohim koma Bapa kita. Nah, itu orang-orang Goyim juga dipanggil. Ya, bukan non Yahudi seperti kita, non Jewish, ya, itu dipanggil. Saya walaupun saya pakai ini dan pakai ini, Bapak Ibu, saya bukan orang Yahudi, Bapak. Potongannya aja nggak dapet, apalagi jahitannya. Sampai itu dewa. Oh, sampai memang pernah saya bikin. Saya pernah bikin itu, nanti saya kirim. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Tuhan memanggil kita. 1 Petrus 2, Bapak Ibu. Ya, ini Bapak. Supaya kita sadar diri bahwa Tuhan itu mengasihi kita juga. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil keluar dari kegelapan, ya. Dipanggil keluar pada kegelapan itu bahasa asli Yunani pakai kata eklesia. Eklesia dipanggil keluar. Kita lihat yuk, eklesia ini dari mana? Dari yang tadi dibaca oleh Pak Tekno, bahwa itu dari kata ohel. Ohel moed itu kemah pertemuan, ya. Ohel itu kemah. Nah, kemah ya, kemah pertemuan atau disebut miskah. Ohel, dari kata ohel itu turun jadi kahal. Dari kahal itu turun jadi kehilat. Dari kehilat itu jadi eklesia. Dari eklesia itu jadi iglesias. Iglesia itu igreja, jadi gereja, Bapak. Ya, jadi kita masih pakai gereja, kehilat, mesianik. Ada yang orangnya yang ekstrim bilang, oh jangan pakai gereja, katanya. Gereja itu kafirun gitu ya. Gereja itu, nah makanya orang nggak mau pakai gereja, nggak mau nyebut Yesus, nggak boleh, katanya Kristus nggak boleh, segala macam. Itu memangkas mimbar, Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita punya ekstrim begitu, ya kita pegang apa yang kita baik, ya. Kita punya Yesua, ya kita pegang Yesua. Tapi kita kepada orang saudara kita, orang tua kita yang masih pakai Yesus, jangan diserang, jangan ditolak, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu wajah kita jadi sangar. Ya, tidak apa-apa, kita pegang kebenarannya saja, biarkan sampai saatnya mereka juga jadi seperti kita. Itu bukan tugas kita, bukan karena kita. Yang biarlah kasih karunia itu yang dari kurban tadi supaya mendekat itu Tuhan yang berperkara. Bapak Saudara sekalian, kalau kita melihat Yaakov itu juga mendapat kasih karunia Tuhan. Kita baca di dalam parasha kita ini, kalau di dalam parasha itu kan ada Torah, lalu Haftarah. Nah ini Haftarah, kitab Haftarahnya ini kitab Nabi-Nabi, kita baca Yesaya 43, Bapak Saudara. Yesaya 43 ini seringkali kita pakai untuk sesuatu yang sangat-sangat indah. Siapa yang dapat Yesaya? Boleh membacakannya? Ayat. Ya, ayat 23 sampai 28. Ya. Yesaya 43 ayat 23 sampai 28. 23 ayat sampai 28. Engkau tidak membawa kepadaku anak domba dari persembahan bakaranmu, bahkan tidak memuliakan aku dengan kurbanmu.
Aku tidak menuntutmu melayani dengan persembahan sajian ataupun menyusahkanmu dengan kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi untukku dengan uang, ataupun memenuhiku dengan lemak kurbanmu. Sebaliknya engkau telah membebaniku dengan dosamu dan menyusahkan aku dengan kejahatanmu. Akulah dia yang menghapus pelanggaranmu demi diriku sendiri dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Ingatlah aku, biarlah kita berperkara bersama-sama. Nyatakanlah dirimu supaya engkau nyata benar. Leluhurmu yang terdahulu telah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak melawan aku. Dan aku akan menajiskan para pemimpin tempat kudus dan menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel sebagai celaan. Ya, terus yang ayat pasal 44-nya ya, saya akan bacakan ayat 1 sampai 5. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih, beginilah firman Adonai yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Adonai. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Adonai dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Nah, ini konsep dari persembahan itu Bapak Ibu Saudara, kurban itu ya, karena itu kita dibawa kurban. Sekarang kita nggak perlu bawa kurban hewan, saudara. Karena apa? Kurban-kurban itu bukan ada kurban yang tidak bersinggungan dengan dosa. Ya, seperti kurban perayaan tadi, kurban tahbisan, kurban sajian. Itu bukan karena dosa, tapi yang karena dosa itu kan khatam tadi ya, dan olah ya, itu karena dosa. Dosa pun ada yang dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja. Karena itu seperti kita lihat contoh Ayub ya, Ayub dia menyadari bahwa ada dosa yang tidak disengaja juga. Ya, misalnya anak-anaknya sedang berpesta gitu ya kan. Nah, setelah itu Ayub memberikan kurban persembahan kepada Tuhan untuk pengampunan. Barangkali di dalam pestanya itu anak-anaknya ada yang mabuk, ngomongnya ngaco dan sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan. Ayub sebagai bapaknya, dia berambil tanggung jawab untuk minta pengampunan kepada Tuhan supaya di cover ya. Karena kurban itu kan ada darah itu. Nah, darah itu jadi kaparah. Kaparah itu untuk cover, menutupi dosa. Bukan menebus dosa ya Bapak Ibu. Sering narasinya dikatakan menebus dosa. Di nyanyian juga menebus dosa. Dosa itu nggak ditebus. Dosa itu ditutupi. Dosa itu dilenyapkan, dibayar, ya lunas, ya. Jadi jangan lagi kita keliru. Jadi Yesua pun memberi tafsir yang benar, yang tepat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dibanding para nabi-nabi, para rasul-rasul, rabi-rabi ya. Yesua itu memberikan tafsir yang paling tepat. Karena itu kita pengikut Mesias Yesua yang juga mengikuti tafsirnya dia. Bukan Torahnya yang salah, bukan Torahnya yang tidak sempurna, tetapi orang-orang yang melihat Torah itu dengan kacamata yang lain ya, dengan paradigma yang lain. Tetapi kita bersyukur punya Yesua yang menggenapi Torah ya. Seperti di awal dulu saya katakan, Yesua menggenapi Torah. Kata menggenapi itu ya, to fulfill atau to fill in full, kayak orang mengisi air ke gelas sampai penuh. Nah itu artinya sebenarnya menggenapi itu katanya to fulfill, itu dari bahasa Yunaninya itu
plero, ya plero, dan dari bahasa Ibrani-nya itu male itu memenuhi. Nah, Yesua memberi tafsir yang tepat. Jadi memenuhi itu menggenapi itu ada dua macam. Pertama itu memberi tafsir yang benar di dalam diskusi rabini. Ya. Ketika membahas tentang ini, tentang satu pokok pemikiran, lalu rabi-rabi yang satu menafsirkan, oh ini maksudnya begini, yang satu bilang, oh enggak, maksudnya begini. Tapi kalau yang menafsirkan salah, maka engkau telah membatalkan Torah. Dan ketika kita rabi menafsirkan benar, maka kita engkau menggenapi Torah. Nah, itu dalam diskusi rabini itu seperti itu. Dan memberi tafsir. Nah, terus yang kedua, menggenapi itu, ya, selain memberi tafsir yang tepat, menggenapi itu adalah memenuhi apa yang dinubuatkan. Nah, Yesua memenuhi sistem korban ini, ya, korban bakaran, olah, korban sajian, mincha, korban kedamaian, selamim, korban karena dosa, khatat, korban rasa bersalah, atau korban guilty offering itu korban rasa bersalah. Ini tepat, bagus. Nah, di dalam Alkitab bukan korban rasa bersalah, tetapi korban apa? Penebus salah. Salahnya nggak ditebus. Nah, asyam, Yesus menjadi asyam, dan asyam ini mati, korbannya mati, saudara. Korbannya disembelih mati dan dibakar sampai habis. Olah itu demikian juga, korban yang dibakar, ya, sampai habis, asapnya naik. Nah, kata all itu kan all itu kan naik. Kita punya pesawat El Al itu, ya kan? El Al itu naik kan? Nah, kalau kita tadi Pak Dikno itu disebut aliyah, itu dia naik ke atas, bukan contoh orang. Itu aliyah. Nah, Yesua memberi inspire kepada Rabi Shaul, ya. Dan Rabi Shaul menuliskannya itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Siapa yang cepat? 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, ini sering kali kita ucapkan dan sering kali kita dengar, tapi paham nggak kita maksudnya, kan gitu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi persembahan yang sempurna itu sesuai dengan berapa? Roma 12 ayat 1 itu, ya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sempurna. Itu yang ibadah yang sempurna, Bapak. Jadi kita tidak main-main dengan konsep kurban ini. Kalaupun orang mengolok-olok kita, ya kan, oh kalau ikut Mesianik berdarah-darah dong. Ada yang pernah dulu gitu, berdarah-darah dong katanya, karena mesti bawa kurban kan. Nah, itu nggak ngerti lagi. Kurban selain karena dosa, tapi kurban itu sebagai untuk mendekatkan diri. Dan setelah bait suci tidak ada, kurban tetap berlaku. Ini dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Suci, Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Jadi umat Tuhan yang percaya itu karena kamu sudah dibeli, katanya ayat 20-nya, ya, kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Tubuh kita adalah persembahan yang sempurna, persembahan yang terbaik, ya. Kurban yang terbaik adalah tubuh kita. Kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, ya. Karena itu kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Sungguh hanya luar biasa kalau Tuhan memakai kita, memilih kita untuk menjadi kurban bagi keluarga kita, bagi kehilangan kita. Jadi ada tafsir juga dari Rabi Shneur Zalman itu, bahwa waktu waktu sebelumnya, waktu Adam diciptakan itu, Adam kan penuh dengan kemuliaan Tuhan karena diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan, Selem dan Demut dari Elohim kan.
tetapi karena dia tidak bisa menjaga kemuliaan yang Tuhan berikan itu, maka dia jatuh dalam dosa. Nah, karena itu kita diingatkan untuk kita mempertahankan. Kita sudah memiliki dan kita mempertahankan, menjaga. Seperti imam itu setelah kurban itu, api itu tidak boleh padam. Jadi api terus menyala sepanjang hari. Karena ada korban pagi, korban petang, apinya itu menyala terus. Dan itu dijaga oleh imam-imam yang bertugas untuk menjaga supaya apinya nggak mati. Nah, kita juga sebagai bait Roh Kudus, kita menjaga supaya api itu tidak padam. Ya, api itu jangan padam dari hidup kita. Api itu adalah Ruach Kudus. Dan Ruach Kudus itu yang membantu kita untuk kita berdoa, membantu kita untuk kita menyampaikan kurban itu. Ruach Kudus yang menolong kita. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, baiklah kita mengucap syukur karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Pilihan dan panggilan kita itu berharga. Disebut yakar. Ya. Pernah tahu nggak lagu Ibu Isma? Ada kata yakar? Ben yakar, Yesus Setami itu Dombayang kami Dombayang tahu tidak bercela. Aku ada. Oke. Kiranya seperti begini Bapak Saudara. Jadi kita sudah masuk pada saat Vaikra. Sahabat baru, kita Pak Ben ya sudah katakan apa? Kuat apa itu? Hasad, Hasad. benit, hasad. Kuatlah kiranya kita dikuatkan. Itu menutup parasat, menutup kitab Semot kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke Vaikra. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan 5 menit saja. Ada nggak? Karena sekarang kan memang tidak ada suci, jadi kan ngapain kita membahas tentang kurban kan? Tetapi firman Tuhan itu punya sisi yang lengkap, keluar dan ke dalam, ya, seperti pedang bermata dua, ya, untuk kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, pelaku Torah itu. Dan kurban ini sistemnya ini tetap berlaku dalam kehidupan kita, Bapak-Bapak Saudara. Tetap berlaku sampai sekarang. Ya. Kalaupun tidak ada bait suci, sementara tidak ada bait suci, imam-imam tetap melakukan kurban sampai hari ini. Kurbannya apa? 3T. Tepilah. Pertama, Tepilah. Tesupa dulu. Hidup dalam pertobatan. Kemudian tefilah itu doa. Dan yang terakhir sedekah. Sedekah itu bukan monoarti hanya sedekah atau apa, bukan. Tapi sedekah dari kata sadik itu adalah kebenaran. Jadi pekerjaan benar, pekerjaan yang baik, perbuatan baik yang disebut dengan gemilut hasyadim. Jadi dunia ini ditopang oleh 3 hal juga: Torah, tefilah, dan gemilut hasyadim. Jadi di bait suci, walaupun bait suci itu sekarang tidak ada, kita semua tetap bisa memberikan kurban persembahan, yaitu hati yang hancur, hati yang rendah, dan juga kita menjadi persembahan yang dari kata alef itu ya tadi Rabi itu, alef kecil itu kita diminta diserahkan. Alef ini jangan menjadi batu sandungan kepada orang. Kalau alef kecil ini bergabung solid, maka menjadi raksasa, begitu saudara. Tapi kalau alef ini kecil ini terus menyendiri, ya, bahkan menyakiti alef yang lain, maka berantakan Bapak Saudara sekalian. Ya. Karena
alef kecil ini bisa saling mendukung. Seperti bara di api itu ya. Nah, kalau bara itu dipisah-pisahkan, dipencar, saudara, maka mati itu. Tetapi kalau bara itu disatukan, maka apinya terus menyala. Demikian juga gambaran kita tentang kurban, ya. Korbanot, karban ini adalah dari kata karof, mendekat, to be near, menjadi dekat, mendekatkan diri. Dengan apa? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita menjaga tubuh kita supaya api Roh Kudus itu tetap menyala dalam diri. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sesi tanya jawab itu sudah ada di layar. Ada nggak? Salah satu. Ya, Pak. Kejadian 3:21. 3:21. Apa itu? Tiga, dua, satu. Dan Tuhan membuat pakaian kulit dari bisatan untuk manusia dan istrinya lalu mengenakan kepada mereka. Nah, sebelumnya waktu Adam ikut makan buah itu, kan mereka sudah mengenakan pakaian dari kulit, dari dedaunan. Nah, secara fungsi mestinya kan sama. Nah, kira-kira apa makna ayat ini? Ini luar biasa. Ini pertanyaan yang luar biasa dan ini maknanya luar biasa. Jadi Tuhan itu lebih berkenan. Kenapa? Untuk menutupi dosa, aib itu Tuhan merelakan apa? Kulit Hewan. hewan. Menyembelih. Jadi korban. Nah, untuk mengambil kulitnya itu mesti Nyawa yang disembelih, dan sembelih itu darah tercurah. Itu sebenarnya gambaran kepada Mesias juga. Jadi asyam tadi, rasa bersalah itu ditutupi juga dengan. Nah, jadi artinya apa, Pak? Itu memang sama untuk menutupi. Tapi yang Tuhan lebih mau, yang Tuhan berkenan, justru karena ada darah ini. Di Taurat tulis tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan Yesus menggenapi dengan sempurna. Dia bayar dengan darahnya. Ya, dia yakhar itu, Yesus al-yakhar itu, dia bayar dengan darahnya. Nah, kenapa hal ini penting? Itulah sebenarnya rancangan yang ada di Syamaim, di surga. Itu sistem kurban, sistem bait suci itu ada di surga. Ada di surga. Kemudian di apa namanya? Diaplikasikan atau diproyeksikan ke bawah menjadi sistem imamat bait suci. Jadi imamat yang di surga itu imamat rajani, imamat Melkisedek, ya, imamat surgawi itu diproyeksikan ke bumi, dan kita bisa melihat itu di dalam imamat Aharon, imamat Lewi itu dengan pola bait suci. Nah, di bait suci ini ada kurban. Nah, orang tidak akan tahu apa yang ada di sana kalau tidak melihat bayangan itu. Sering kan pakai kata bayangan atau pakai dari bahasa Yunani itu skia, ya, dari bahasa Ibrani itu selem. Itu sebenarnya ini bayangan ada di sana, betul. Karena itu untuk tahu apa yang ada di sana, kita lihat yang di sini. Nah, itulah yang sebabnya persembahan Habel itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena apa? Ya itu unsurnya. Ada unsur nyawa itu, darah. Yesus menyerahkan nyawanya dan dia menumpahkan darahnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Habel. Habel sudah tahu, Adam sudah tahu setelah jatuh dalam dosa, Adam tahu. Ya, maka dia Habel ini mengambil satu keputusan atau satu cara yang benar. Dia pilih behema tadi, ternaknya yang terbaik, dia kurbankan. Ya. Nah, beda dengan Kain dengan buah-buahan, dengan hasil-hasil itu. Dan ini yang diteruskan, saudara, di bangsa-bangsa ya, di adat-adat ini dilakukan juga. Ya.
dengan persembahan sesajen itu lupa. Tapi kalau yang ini memang harus ada darah. Nah itu bagus sekali. Itu ya Pak. Yang lain Pak itu sekalian. Iya Ibu Rizka. Yang ini Pak, kemarin tuh sempat lihat kan sekarang lagi ada yang kelas sampel ya, di dokter lagi sedang ada di bioskop. Nah, kemarin kan kita nonton, terus jadi anak-anak tuh tanya gitu. Jadi Nathan tuh kan orangnya agak kritis ya kalau masalah. Ya. Terus jadi kemarin tuh kita nangkap Last Supper itu kan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Jadi dia tuh nangkap gitu. Jadi sebelum Yesus itu, jadi ininya tuh implikasinya sekarang kalau Kristiani untuk melaksanakan Paskah. Jadi dari situ dia nangkap bahwa sebenarnya memang, jadi dia makin yakin sebenarnya sebelum Yesus mati di kayu salib pun mereka kan sudah melaksanakan Pesach ya, ternyata yang gitu. Jadi dia nangkap memang itu kan perjanjian yang waktu orang Israel berada di tanah Mesir ya, Pesach itu. Nah jadi kemarin kenapa kalau orang Kristen tuh laksananya kan itu menurut kematian Yesus di kayu salib itu. Jadi kita hanya menjelaskan bahwa Yesus kan dia yang menggenapi gitu. Tapi dia masih kayak ada yang nyangkut di dia, kenapa nggak sama gitu. Kenapa kalau Kristen tuh melaksanakannya tuh kayak sama tuh karena Yesus, padahal sebenarnya itu dari waktu di Mesir tuh udah dilaksanakan ketika anak sulung itu kan. Nah, tapi kita sih hanya menjelaskannya gitu karena Yesus yang menggenapi. Ya itu bagus sekali Bu. Itu bagus, anak-anak sekarang kan cerdas ya. Jadi dia tanya, coba bisa bantu buka di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Ini baik sekali ya. Sabat depan kita mau ada jamuan seder Pesach. Ini penting Bapak Ibu sekalian, sangat penting. Bapak Ibu nggak perlu lagi ke Israel, bukan ke sana, nggak usah lagi, nggak, maksudnya dalam keadaan kita ini kita kesempatan loh ada di Indonesia ya kan, dan itu benar-benar biblikal itu yang dilakukan. Nah, bisa melihat, mengalami. Saya mengalami baru berapa ya, sekitar 20 kali di Bapak Ibu. Dan itu benar-benar pengajaran yang luar biasa. Setiap saya melihat itu, saya mengikuti itu, air mata saya keluar. Karena apa? Nah ini yang disebut dengan kata menggenapi dari dua sisi tadi. Sisi yang di Mesir ya, dan sisi yang di Golgota ya. Nah ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka tadi sudah dapat belum? 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pesta kita juga telah disembelih, yaitu Hamasya. Ya. Poinnya, anak domba Paskah kita sudah disembelih, yaitu Hamasya, Kristus. Dari situ kan kelihatan bahwa Yesus menjadi Syekh Tamim tadi, domba yang tak bercela tadi ya. Nah itu yang dikurbankan Bapak Ibu sekalian. Nah ini momentum. Tapi maknanya satu, yang di Mesir itu bebas dari budak dosa. Nah, dosa itu memperbudak kita, umat Tuhan. Demikian juga waktu di Golgota, Yesus itu menebus kita untuk kita bebas, memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Dan situ perbudakan dari kehidupan yang di bumi ini, yang jasmani, yang ini yang rohani. Jadi Yesus itu melengkapi. Sebenarnya bukan Torahnya nggak lengkap, pemahamannya dan memperagakan. Ini penting Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus itu
tetap persis sama dengan apa yang ada di Mesir. Karena Yesua sejak kecil, ya, mungkin lebih kecil dari Yehuda, sejak setahun udah dibawa sama ibunya ke Bait Suci, ikut jamuan seder Pesak. Nah, Yesua udah mengikuti yang ke-30 sekian kali. Yang dilakukan itu sama persis, cuman waktu Yesua itu sekarang dialah yang menggenapi, maka dia ini. Inilah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukan menjadi peringatan akan datang. Peringatan itu tadi perayaan, pentabisan itu juga peringatan. Sikaron. Nah, itu persis sama itu betul. Saya belum lihat, istri saya ngajak kapan nih Last Supper ada di studio. Dia lagi huntingnya kapan mau lihat menonton. Nah, di situ kita tahu itu memang tergantung sutradaranya sih ya. Misalnya Jesus, ada lagi yang apa yang kemarin itu. Tapi itu momentum. Jadi sekarang gini, memang di dunia kekristenan selama ini kita dikaburkan. Kebenarannya itu dibawa kabur. Jadi Yesua itu melakukan the Last Supper atau perjamuan terakhir itu adalah seder Pesak. Jadi setahun sekali tanggal 14 Nisan. Ya. Nah, ini seringkali membingungkan kita loh. Katanya Yesua makan jamuan seder Pesak, tapi Yesua sudah mati. Itu kan jam 6 petang itu melakukan jamuannya. Kok tanggal yang sama Yesua udah mati tanggal 14 Nisan. Nah, ini yang nggak masuk akal katanya. Makanya kekristenan diserang begitu. Sebenarnya kalau kita lihat kitab suci kita dengan kacamata sejarah, maka akan dapat. Jadi Yesua itu melakukan jamuan seder Pesak, ya, di loteng makam David itu ya, di makam David itu di loteng. Itu pada tanggal 14 Nisan, tapi kalender SNI. Karena itu kan di wilayah, di kuarternya orang SNI waktu Yesua ini. Contohnya apa? Kalau kamu menjumpai laki-laki yang membawa kendi atau buyung atau tempayan ya, bawa air, nah ikutilah dia. Nanti datanglah ke Baal Beit atau tuan rumah. Baal tuan Beit itu rumah, tuan rumah. Katakan Yesua mau memakai untuk jamuan seder Pesak. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara sejarah ini tanggal 14 Nisannya SNI itu lebih dulu satu hari, selalu lebih dulu. Maka tanggal 14 Nisan itu versi kalender SNI itu baru 13 Farisi atau kalender Ibrani gitu ya. Nah, jadi dia melakukan tanggal 14 tapi di dalam ini untuk apa? Kok jadi begitu? Inilah kedahsyatan Tuhan luar biasa. Ya, untuk menjelaskan, untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang begitu. Dan itu jamuan seder Pesak versi SNI selalu dilakukan pada hari Selasa petang malam. Jadi udah masuk Rebo. Nah, Yesua menyerahkan nyawanya pada hari apa? Rabu, bukan Jumat Agung. Yesua menyerahkan nyawanya di kayu salib itu pada hari Rabunya, Rabu kalender Ibrani, kalender Farisi. Jadi ada dua kalender. Nah, ini yang membuat kita bersyukur. Kita memahami dengan pertanyaan Ibu ya, pertanyaan Nathan tadi ya. Jadi kita ngerti, jamuan seder Pesak itu jamuan momentum. Itu bukan perjamuan kudus, perjamuan suci yang diadakan di gereja-gereja. Itu beda. Tapi itu dicampelkan ke sana, pakai ayat juga, ya kan? Tapi dia lupa bahwa ayat itu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Nah itu
pada malam waktu diserahkan itu momentum, indikasi waktu bahwa kapan itu? Pada malam sebelum dia diserahkan, bukan setiap bulan, bukan setiap triwulan, bukan setiap pekan, sekarang setiap minggu ada yang dilakukan, bahkan setiap pertemuan dilakukan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu ternyata ini rahasia. Sebenarnya saya nggak mau ngomong, tapi karena ini saya ngomong. Jadi perjamuan kudus itu diambil dari mana? Dari yang namanya Eukaris. Eukaris itu jadi Ekaristi. Ekaristi jadi Holy Communion, jadi perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami kami diselamatkan. Terima kasih. Kini saatnya kami mau bersukacita dan bersorak-sorai Bapa, meninggikan diri Bapa atas perbuatan baik yang terhadap kami. Terima kasih Bapa. Bapak dan Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Dia, mari kita tinggikan Dia. Seberapa waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar mengenal isi hatimu, supaya kami semakin mendekat kepadamu melalui kurban. Kurban adalah hidup kami. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu adalah persembahan yang hidup. Tubuh kami menjadi persembahan yang hidup. Tubuh kami adalah bait Ruach HaKodes, bait Roh Kudus yang tetap harus menjaga api itu supaya tidak padam. Api itu berbicara juga tentang kebenaran, Ruach HaEmet. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan berkat-Mu tetap ada di tempat ini bagi saudara-saudara kami yang hari ini hadir maupun yang tidak sempat hadir, yang dalam permasalahan, dalam kelemahan atau dalam hal-hal yang lain pergumulan. Tuhan ada di sana, Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapak, biarlah Ruach HaKodes menumbuh kembangkan firman yang telah kami dengar itu menjadi sesuatu kesukaan bagi jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Kau saja, dalam nama Tuhan kami Yesus Al-Masih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga dan terimalah berkat. Elohe avotenu barakenu b'berachah המשולשת בתורה כתובה על ידי משה עבדך האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כנו יברכך אדוני
Ya Adonai panavelecha Amen. vikunecha Isa Adonai panavelecha veyashem lecha shalom. Amin. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan adonanmu. Diberkatilah ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak menurun. Saat kau memegang segala ketetapan dan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Dan Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati studi dan cita-citamu, Tuhan memberkati engkau sehingga engkau terus berjalan di atas jalan raya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Kasih Bapa di dalam Yesus HaMasiah dan tuntunan Roh Kudus akan mengawal hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua dan semuanya diberkati Tuhan katakan amin.